Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa-mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Kariman Wirayuda. Pada hari ini di mata kuliah matematika ini kita laksanakan secara daring. Mereka sesuai dengan jurnal perkuliahan yang sudah Ibu berikan pekan lalu. Kita di pertemuan kedua ini akan membahas materi tentang hakikat matematika dan kesiapan siswa SD atau MI dalam pembelajaran matematika. Di sini Ibu sudah ada modul. Modul ini nanti akan Ibu share di grup ya. Oke, silakan diperhatikan di sini. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat matematika. Apa sih matematika itu, gitu ya? Sebelum ke sana tentunya kita harus tahu dulu secara bahasa, secara istilah, definisi matematika itu apa. Oke, matematika berasal dari bahasa Latin, ya, matematika. Awalnya ini diambil dari bahasa Yunani, matematik, yang artinya mempelajari. Kemudian matematika juga berasal dari kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu, knowledge atau science. Kata matematik berhubungan pula dengan kata lainnya, hampir sama gitu ya. Ada matein dan matenin yang artinya belajar. Sehingga kalau kita simpulkan berdasarkan asal katanya secara bahasa, matematika itu berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Karena memang matematika itu lebih menekankan kepada proses berpikir, proses yang logik ya, bukan berasalkan dari hasil eksperimen atau observasi. Ya, matematika itu terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan juga penalaran. Ini menurut Russell Effendi. Di sini juga Ibu tampilkan beberapa pengertian matematika dari beberapa ahli. Ya. Yang pertama menurut Russell Effendi berpendapat bahwa matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita sebutkan itu apa ya. Jadi belum ada definisinya. Kemudian definisi kita buat sebutannya untuk sesuatu itu yang enggak ada sebutannya itu. Definisi, kemudian ada aksioma, dan ada dalil-dalil, baru kemudian dalil-dalil itu dibuktikan kebenarannya dan memunculkan sebuah teori secara umum. Sehingga matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif atau ilmu yang berasal dari yang khusus ke umum. Yang kedua, James mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4, yaitu aritmetika, aljabar, geometris, dan analisis. Dalam aritmetika itu mencakup teori bilangan dan statistik. Yang ketiga, menurut Johnson and Rising dalam bukunya Russell Effendi itu mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan
struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan. Aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan, pola, atau ide. Dan matematika itu adalah seni, keindahannya terdapat pada keterurutan dan keharmonisannya. Ya, karena berpola ya. Yang keempat, menurut Reis, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Ini komplit ya matematika itu sebenarnya. Yang terakhir, menurut Klein, bahwa matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Dan memang demikian ya, matematika itu diterapkan di hampir semua cabang ilmu, mau apa ilmu sosial atau ekonomi maupun ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini ya poin pentingnya adalah matematika itu adalah ilmu deduktif. Jadi tadi berdasarkan dua pendapat tadi ya di atas, bahwa matematika itu didapatkan dari yang khusus-khusus dulu, kemudian disimpulkan menjadi teori yang berlaku secara umum. Namun kadangkala di sini disebutkan metode pencarian kebenaran yang dipakai dalam matematika adalah metode deduktif, tidak dapat dengan cara induktif. Walaupun dalam matematika mencari kebenaran itu dapat dimulai dengan cara induktif. Tetapi untuk merumuskan generalisasinya itu harus secara deduktif ya. Dari khusus dulu baru ke umum. Nggak bisa kita ke umum baru ke khusus. Pembuktiannya bolak-balik ya kalau matematika itu. Kemudian poin berikutnya yang penting adalah matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Di atas sudah dijelaskan bahwa matematika berkembang sebagai akibat dari pengkajian hubungan-hubungan yang terdapat antara berbagai butir pengetahuan yang tercakup dalam matematika itu sendiri. Tetapi di pihak lain, matematika juga dapat digunakan sebagai sarana pengembang ilmu-ilmu yang lain. Matematika itu ratunya ilmu, ya. Jadi untuk menguasai suatu ilmu matematika itu komplit ya. Jadi matematika itu komplit. Semua ilmu itu tercakup dalam matematika. Itu disebut sebagai ratu. Namun juga disebut sebagai pelayan ilmu karena untuk agar ilmu-ilmu yang lain itu bisa berkembang, maka kita menggunakan matematika untuk mempermudah mengembangkan ilmu pengetahuan yang lain. Kegunaan matematika. Contohnya di sini, contoh penggunaan dan pengembangan ilmu-ilmu yang bergantung dari matematika. Misalnya, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Jadi dalam biologi itu ada proses pewarisan sifat keturunan, itu disebut teori Mendel. Mendel itu mengembangkan ilmu genetika itu dalam hal kombinasi keturunan yang mungkin dihasilkan. Jadi kalau kita mau menyilangkan satu spesies misalnya lovebird dengan spesies yang lain berbeda genetik, misalnya warnanya, kita sudah bisa memperkirakan tuh hasilnya apa saja.
Jadi nggak perlu nunggu dikawinkan dulu, guru itu. Tetapi kita bisa memperkirakan kemungkinan besar ini anaknya muncul warna apa. Ya. Jadi bibit, ketika kita sudah mengetahui bibitnya, maka itu ada rumusnya untuk mengetahui apa namanya, anaknya itu akan dominan keluar yang warna apa. Seperti itu ya. Paling kecil kemungkinannya keluar warna ini, paling besar kemungkinannya keluar warna ini. Umumnya misalnya keluar warna ini, itu sudah bisa kita hitung, ada rumusnya. Di situ dalam teori Mendel. Matematika dipakai. Itu konsepnya konsep probabilitas. Yang kedua, perhitungan dengan bilangan imajiner digunakan untuk memecahkan masalah tentang kelistrikan. Jadi kalau di ilmu elektronika itu banyak menggunakan bilangan imajiner. Dengan matematika, Einstein membuat rumus yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah energi yang dapat diperoleh dari ledakan atom. Ya, menghitung energi. Kemudian dalam ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, digunakan ilmu statistika. Digunakan juga persamaan matematis untuk menunjukkan teori atau model dari penelitian. Ya, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran ini terhadap hasil belajar siswa. Itu bisa kita hitung ya, berpengaruh enggak atau tidak berpengaruh sama sekali, atau pengaruhnya sekian dan pengaruh yang lain sekian persen. Itu bisa ya menggunakan rumus-rumus statistik. Kemudian dalam ilmu kependudukan, matematika digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk, kematian, kelahiran, kemudian kemungkinan penduduk sekian tahun gitu ya. Itu bisa diprediksi, diperkirakan. Kemudian dalam seni grafis, konsep transformasi geometrik digunakan untuk melukis mosaik, bahkan untuk membuat gambar-gambar animasi, misalnya manga gitu ya. Itu dalam menggambarkan bentuknya itu menggunakan proporsi. Jadi antara jarak kepala dengan leher, antara pinggul dan ini, sehingga kalau digambar itu proporsional bentuknya itu ya, seperti manusia, seperti sungguhan. Tidak terlalu panjang tangannya itu, mencungkal leher, mencungkal suku, tidak enak dilihat. Begitu cantiknya gambar itu menggunakan konsep proporsi gitu. Sama seperti arsitek gitu ya, menggambar bangunan, desain bangunan itu pasti menggunakan matematika. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dalam seni musik, barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik. Jadi meletakkan senar-senar gitar itu ada rumusnya gitu ya. Piano itu nggak hanya sekedar ditaruh panjang pendeknya, tebal tipisnya senarnya, sehingga bunyi yang dihasilkan itu sesuai dengan bunyi yang diharapkan. Do yang bunyi do re mi do re mi, itu sudah ketentuannya. Dan banyak sekali juga teori-teori dari fisika dan kimia modern yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus. Teori ekonomi tentang permintaan dan penawaran itu memakai konsep diferensial dan integral. Ya. Kemudian selanjutnya, matematika itu digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, memecahkan persoalan dunia nyata, ya, transaksi jual beli, berkaitan dengan bilangan dan operasi hitungnya, menghitung luas daerah, menghitung jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain,
kecepatan kendaraan, kemudian logis ya, dan juga perhitungan matematika dalam pertanian, perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Ya, jadi bisa kita bayangkan matematika itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Cuman ketika mau belajar matematika itu kok kayak horor. Padahal itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa memecahkan masalah di sekitar kita. Ya. Minimal lemelia itu. Itu belajar matematika yang sederhana. Kalau kita bisa belajar lebih, kemudian kita bisa berperan lebih, ya, bisa bahkan dalam membuat teknologi digital itu juga pakai rumus matematika. Seperti itu ya. Itu hakikat dari matematika. Hakikatnya kita itu butuh sekali matematika. Cuma ketika mau belajar kok, kebanyakan kita, jangankan anak-anak ya, kita itu antipati dengan matematika, nggak mau ketemu matematika. Seperti itu. Padahal sebenarnya sangat kita butuhkan. Baik, selanjutnya pembelajaran matematika di SD atau ME ini sebenarnya masuk di materi semester depan ya, pembelajaran matematika. Namun ini Ibu sampaikan secara umum supaya ada gambaran bahwa kita itu guru MI dan bagaimana kondisi siswa kita dan materi apa yang ada di madrasah ibtidaiyah itu ya, atau SD, MI atau SD. Yang pertama, pengertian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Ya. Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian kompetensi adalah penggunaan strategi matematika yang sesuai. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa, prinsip dan teori belajar, keterlibatan siswa secara aktif, keterkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari, pengembangan dan pemahaman penalaran matematis. Ya, jadi harus sesuai, terutama nih ya, tingkat perkembangan intelektual siswa, karena memang setiap siswa itu berbeda. Siswa di sekolah satu dengan siswa di sekolah lain itu berbeda secara perkembangan intelektual. Namun secara umum perkembangan intelektual itu bisa dimotivasi, bisa distimulasi ya. Nah itu, untuk seperti itu dibutuhkan guru yang profesional dan kompeten. Nah, ya minimal gurunya harus menguasai tentang matematika, menguasai konsepnya, kemudian memahami karakteristik belajar siswa dan dapat membuat keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika menggunakan sebuah metode, usahakan semua karakter belajar siswa itu tercover gitu ya. Contohnya ada siswa itu yang lebih nangkep pelajaran dengan visual ya. Jadi dengan melihat gambar, dengan melihat video misalnya, dia itu lebih nangkep. Maka guru dibuatkan strategi atau metode pembelajaran yang di situ mengandung visual. Ada yang auditori, ada yang kinestetik. Kalau kinestetik maka guru menggunakan praktek-praktek yang
bisa mengaktifkan gerakan siswa, tubuh siswa. So tak kelum ya. Anak kinestetik itu nggak bisa diam di bangku misalnya ya, majulan. Itu biasanya kinestetik. Nah, komponen dalam standar guru matematika yang profesional adalah penguasaan pembelajaran matematika, penguasaan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran matematika, penguasaan dalam pengembangan profesional guru matematika, dan penguasaan tentang posisi penopang dan pengembang guru matematika dalam pembelajaran. Oke. Apa tujuan pembelajaran matematika di SD? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol itu penting untuk membantu memanipulasi aturan-aturan dengan operasi yang ditetapkan. Kemudian juga menjamin adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan untuk membentuk suatu konsep baru. Ya, yang penting di sini adalah matematika itu konsep-konsepnya tersusun secara hierarkis. Ya. Jadi memang berurutan. Materi-materi yang ada di sekolah dasar itu memang harus dikuasai terlebih dahulu, baru bisa memahami materi-materi yang ada di sekolah menengah. Nah, di sini tujuan pembelajaran matematika di SD. Ya. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung dengan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat, dan disiplin. Apa ciri-ciri pembelajaran matematika di SD? Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Ya, jadi dalam pembelajaran matematika pendekatannya harus selalu dikaitkan dengan topik sebelumnya. Harus selalu dikaitkan karena supaya tetap terhubung dengan materi dasar. Kemudian yang kedua, pembelajaran materi bertahap. Pembelajaran matematika bertahap. Dimulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Selain itu, pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret ke semi-konkret dan akhirnya kepada konsep abstrak. Jadi yang untuk siswa sekolah dasar atau madrasah tidak iya, maka harus yang konkret dulu. Konkret ya, konkret itu apa? Bisa dilihat, bisa dipegang ya. Jadi yang bisa dibayangkan oleh siswa, minimal yang bisa dibayangkan oleh siswa. Contoh, 1 tambah 1. Itu kan abstrak. 1 itu apa? Ya. 1 itu apa? Ya, tiba-tiba ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Anak saya 2 tahun bisa niruin 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi apa dia ngerti? Tidak mengerti. Bagaimana supaya mengerti 1 ditambah 1 sama dengan 2? Bagaimana itu konsepnya? Ambil yang mudah dilihat, bola. 1 bola ditambah 1 bola sama dengan 2 bola. Konkret dia bisa lihat, oh yang begini nih namanya 1, yang begini namanya 2.
Kemudian mulai dikenalkan dengan simbol. Satu bola ini bisa ditulis begini, 1, tulis angka 1. Angka 1 ini adalah simbol, ya. Simbol. Dalam konkretnya, dalam kontekstualnya bisa 1 itu bisa berupa apa saja, yang penting jumlahnya 1. 1 bantal, 1 apel, 1 jeruk, kan gitu ya. Kemudian kalau semi konkret itu sudah bisa kita misalnya persamaan ya. Jadi 2 apel ditambah 2 jeruk. Kalau 2 apel ditambah 2 apel itu sama dengan 4 apel. Kalau 2 apel ditambah 2 jeruk, maka itu tetap 2 apel dan 2 jeruk. Gak bisa jadi 4 apel jeruk. 4 apel dan jeruk. Apel itu bisa diubah jadi X, jeruk itu bisa diubah jadi Y. 2X ditambah 2Y sama dengan tetap 2X tambah 2Y, bukan 4XY. Itu yang harus dikuatkan kepada anak. Bisa ya jeruk sama apel itu nanti akan ini salibut gitu kan ya. 4 apel dan jeruk belum tentu masing-masing 2. Barangkali apelnya 1, jeruknya 3, ya. Atau jeruknya 1, apelnya 3, kan nggak bisa digabung. Itu kita ajarkan konsep. Kemudian akhirnya ke konsep abstrak dari aljabar, sudah mulai banyak X, Y, Z-nya. Kemudian ada persamaan X kuadrat ditambah 5X. Seperti itu sudah abstrak. Abstrak artinya nggak ada dalam kenyataan. Kita bisa gunakan itu, kita bisa masukkan kenyataan ke dalam rumus itu. Yang ketiga, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Jadi walaupun tadi konsepnya matematika itu adalah ilmu deduktif, tetapi dalam mempelajarinya dimulai secara induktif. Karena kalau langsung deduktif, anak sekolah dasar belum bisa gitu ya. Langsung ya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan Pitagoras ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu rumus Pitagoras. Apa itu? Kan nggak seperti itu dulu. Maka kita tentukan dulu, ini ada segitiga siku-siku. Sisinya 3, sisi yang berdiri 3, sisi tegaknya ya 3, sisi horizontalnya 4, sisi miringnya berapa. Setelah latihan banyak, akhirnya ditemukan. Ini namanya disebut rumus Pitagoras ya. Jadi dari rumus umum dulu baru khusus. Dihafalkan dulu rumusnya, baru dicoba ke setiap sudut ke setiap segitiga siku-siku. Baru kemudian diajarkan dari mana awalnya sampai ditemukan rumus tersebut. Yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Ya, jadi konsisten, tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain. Sudah paten, nggak akan berubah. 1 tambah 1 sama dengan 2, mulai dari tahun alif sampai tahun ya, tetap 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam matematika, gitu ya. Kemudian 5, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Bermakna itu maksudnya ketika kita mengajarkan matematika itu harus bisa dirasakan manfaatnya. Oh, berarti saya mempelajari misalnya aljabar ini untuk ini. Itu kan lebih mudah diingat.
Ya. Dalil-dalil ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh secara induktif dari umum ke khusus. Rumus luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Umum gitu kan, itu adalah aturan umum. Kemudian dicobakan ke semua jenis persegi panjang. Latihan soal dengan panjang dan lebar yang berbeda-beda. Ya, untuk menghitung luas. Nah, kemudian dibuktikan secara deduktif pada jenjang selanjutnya. Jadi di SMP itu baru panjang kali lebar. Kok bisa luas itu didapat dengan rumus panjang kali lebar? Konsepnya seperti apa? Itu dipelajari di SMP. Ya, harus melalui contoh-contoh yang relevan. Nah, selanjutnya, karakteristik anak usia SD atau MI dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, anak sebagai suatu individu. Ya, setiap individu itu memiliki jalan pikiran yang berbeda. Ya, setiap siswa jalan pikirannya berbeda, apalagi jalan pikiran siswa dengan jalan pikiran guru sebagai orang dewasa dalam memahami konsep matematika yang abstrak. Guru itu hanya mengajarkan matematika sebagaimana seseorang memberikan sekumpulan resep-resep untuk memecahkan permasalahan. Sesuatu yang dianggap mudah menurut logika orang dewasa dapat dianggap sulit dimengerti oleh seorang siswa. Ya. Jadi memang kita sebagai guru pada umumnya itu memberikan pembelajaran dengan yang aktif itu gurunya, siswanya pasif ya, cuma menerima tulang maksudnya gitu ya. Nah, di kurikulum yang sekarang dikembangkan itu siswa itu bisa mengambil sendiri makanannya. Dia mau ngambil makanan apa, lauk apa, nasinya seberapa banyak sesuai dengan kemampuan mengunyah dan kemampuan perutnya. Okay. Dan kalau dimotivasi, siswa itu bisa menyerap begitu banyak ilmu pengetahuan. Ya, kalau guru berhasil memotivasi siswa, namun kalau tidak berhasil, kalau belum, nggak ada kata tidak berhasil ya, karena kalau belum berhasil siswa itu hanya menyerap yang ada, yang diberikan oleh guru saja ya. Anak usia SD itu usianya sekitar 7-12 tahun ya, jadi usia ini masih berpikir pada tahap operasi konkret ya, jadi masih harus ini, makanya anak-anak itu sering bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kok bisa, kok boleh begini, kok boleh begitu ya, harus konkret gitu ya, harus bisa dia lihat, harus bisa dia pikirkan gitu ya, belum berpikir secara formal. Nah, ciri-cirinya pada anak tahap ini adalah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kalau guru kurang memahami tahap berpikir siswa, maka ya perang terus ya, perang terus dengan siswanya. Bisa, nah ini nggak ngerti, gitu ya. Padahal ya memang cara mengajarnya tidak bisa dimengerti.
kita harus memahami sebenarnya anak ini berpikir seperti apa. Kemudian ya, matematika dapat mengubah pola pikir seseorang menjadi pola pikir yang matematis, sistematis, logis, kritis, dan cermat. Nah, tetapi sistem matematika ini tidak sejalan dengan tahap perkembangan mental anak, sehingga yang dianggap logis dan jelas oleh orang dewasa pada matematika masih merupakan hal yang tidak masuk akal dan menyulitkan bagi anak. Selain tahap perkembangannya, juga keanekaragaman intelijensi siswa SD, serta jumlah siswa SD atau AMI yang cukup banyak dibandingkan guru yang mengajar matematika. Guru matematika itu biasanya yang mengajar adalah guru kelas, ya. Kalau guru kelas kan mengajar hampir semua mata pelajaran kecuali PAI, kemudian olahraga, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Itu guru lain ya, guru khusus sesuai dengan jurusannya. Kalau guru kelas itu hampir semua diajarkan, semua mata pelajaran masuk ke dalam tematik. Oke, bagaimana meningkatkan minat belajar matematika pada anak? Minat belajar matematika itu ya salah satu faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran matematika. Minat itu timbul dari kebutuhan siswa. Jadi kalau anak-anak itu merasa, oh ternyata matematika itu penting, maka minat itu bisa timbul. Nah, guru itu harus kreatif meningkatkan minat belajar matematika siswa. Jika guru mengabaikan minat belajar matematika siswa, maka akan mengakibatkan ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran matematika. Kalau siswanya sudah nggak minat, ya, kalian nggak minat belajar matematika, itu ya kemungkinan besarnya materi-materi matematika itu akan lewat saja gitu ya, lewat begitu saja. Walaupun pada dasarnya setiap kali siswa itu diberikan sebuah ilmu, dia akan menyimpan dalam memori. Pada dasarnya seperti itu. Hanya saja kalau minat, maka memori ilmu yang tersimpan dalam memorinya itu bisa diproses. Diproses dalam otaknya menjadi sebuah, istilahnya itu menjadi sebuah pemahaman, kemudian pemahaman itu menjadi bisa diimplementasikan gitu ya. Bisa diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia mampu mengamalkan matematika itu. Nah, di sini ya, membagikan minat belajar matematika siswa dengan berbagai cara. Misalnya, memperkenalkan kepada siswa berbagai kegiatan belajar. Jadi, bisa dikombinasi ya, bermain sambil belajar, alat peraganya yang menarik, metodenya divariasi gitu ya. Jadi jangan melulu menerangkan di papan tulis terus. Sekali-sekali ada game, misalnya game. Sekali-sekali misalnya cerdas cermat. Sekali-sekali misalnya belajar keluar kelas dan lain sebagainya. Pada umumnya, siswa yang berprestasi dalam matematika pasti motivasi belajar matematikanya bagus. Ya. Nah, seorang guru bisa memunculkan
pengaruh dari luar, ya, supaya dia memasukkan dalam metode pembelajarannya. Yang pertama, menyesuaikan bahan ajar dengan dunia nyata atau dunia yang ada di sekitar siswa. Jika kalau mau belajar pecahan, ya bawa misalnya bawa roti atau bawa yang bisa kita potong-potong untuk menjelaskan tentang pecahan. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang diberikan itu dari yang mudah ke yang sukar, dari tahap konkret ke tahap abstrak. Jangan yang sulit duluan. Kemudian menggunakan alat peraga, bisa di dalam kelas atau di luar kelas. Pembelajaran hendaknya membangkitkan aktivitas anak. Biasanya siswa SD itu masih aktif ya, masih aktif. Jadi ketika ada pembelajaran yang bikin dia sibuk, mereka itu tertarik. Ya. Kemudian pembelajaran harus kontras. Kontras itu kalau sesuatu yang kontras itu kan menarik perhatian. Misalnya dengan warna-warni, ya. Kemudian di sini contohnya membuat alat peraga itu segitiga dibikin kontras dengan bangun datar yang lain. Belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa secara aktif dan sadar. Hal ini berarti bahwa aktivitas berpusat pada siswa. Di sini ada beberapa teori pembelajaran matematika. Teori Thorndike, yaitu teori penyerapan. Teori yang memandang siswa sebagai selembar kertas putih menerima pengetahuan yang siap menerima pengetahuan secara pasif. Teori Ausubel, teori makna, atau dia mengemukakan pentingnya kebermaknaan pembelajaran, akan membuat pembelajaran lebih bermanfaat dan akan lebih mudah dipahami dan diingat peserta didik. Teori John Piaget, teori ini merekomendasikan perlunya pengamatan terhadap tingkat perkembangan intelektual anak sebelum suatu bahan pelajaran matematika diberikan. Teori Vygotsky, teori ini berusaha mengembangkan model konstruktivistik belajar mandiri. Piaget menjadi belajar kelompok. Melalui teori ini, siswa dapat memperoleh pengetahuan melalui kegiatan yang beraneka ragam dengan guru sebagai fasilitator. Nah, ketiga teori yang terakhir ini, Ausubel, John Piaget, dan Vygotsky itu yang digunakan dalam kurikulum saat ini, ya. Konstruktivistik itu mengamati, kemudian kemudian mencoba menanyakan, mengamati, menanya, kemudian menganalisa, kemudian mengkomunikasikan. Itu teori konstruktivistik, sama dengan teori taksonomi Bloom. Kemudian kalau John Piaget ini taksonomi Bloom. Ya, ini ya, 3 teori ini dipakai di kurikulum kita saat ini. Nah, oke, itu materi kita. Nah, di sini ada tugas, silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, modul ini nanti Ibu share di grup. Di caption nanti itu ada link untuk presensi. Link presensi ini berlaku selama hari ini saja, ya, sampai nanti malam pukul 23.59 sampai 24.00 gitu ya. Sampai 24.00.
yang absen setelah itu 2401, maka tidak ibu anggap hadir ya, ibu anggap absen, tidak hadir ya. Oke, ini ada 5 pertanyaan, tugas individunya silakan dijawab, ditulis atau boleh diketik juga, kemudian difoto dan dikirim. Nanti ada Google Form untuk pengiriman tugas. Oke. Baiklah, sekian materi kita ya. Materi kita hari ini tentang hakikat matematika dan pembelajaran matematika di SD atau SD. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, akan Ibu jawab insya Allah secepatnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pekan depan. Ibu akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.